Racikan Berita 1. Ya, pemirsa, saat ini saya berada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Begitu langsung dengan sosok di samping kanan saya ini, yakni Mas Roy Suryo yang sedang menjalani sidang pra-peradilan. Gimana kabarnya hari ini, Mas Roy? Alhamdulillah baik, dan kalau menjalani mungkin menjalankan. Karena saya mengajukan atau memohon untuk di pra-peradilan. Ya, ada Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya itu pihak yang kita mohon. Permohonnya. Oke, Mas, ini hari kedua, kemarin sudah pelaksanaan sidang gugatan pra-peradilan hari pertama. Betul. Mungkin bisa diceritakan sedikit, kenapa sih pada akhirnya Mas Roy Suryo memutuskan untuk mengajukan gugatan pra-peradilan? Oke. Sekaligus ini ya kenapa ya? Kenapa? Karena pra-peradilan itu memang sudah diatur dalam tata perundang-undan kita atau persidangan kita. Jadi sekaligus menjadi jawaban tegas bagi saya. Katanya kemarin yang dikatakan, oh itu nggak berani prapit. Ini jawaban saya prapit. Nah, jadi prapitnya tentu saja nanti akan ada bukannya satu, tapi beberapa hal yang akan kita prapit ya. Termasuk misalnya yang prapit pertama ini adalah soal penangkapan dan penahanan yang sangat brutal kemarin. Ya, brutal apa? Sebrutal apa ya, satu ya, mereka masuk tidak menggunakan izin dari RT RW. Jadi bukan izin RT RW. Ada tuh aturannya. Itu bahwa mereka bawa surat penetapan dari pengadilan negeri ya, gitu. Tapi surat penetapan pengadilan negerinya itu pun sudah lama. Ya gitu. Jadi artinya tidak untuk tanggal itu gitu. Kan itu sudah tahun lalu suratnya. Kemudian mereka datang hanya didampingi oleh petugas satpam. Itu pun satpamnya hanya ada satu, gelandang lagi di situ. Terus mereka masuk rumah yang katanya itu harus mengetuk, kemudian minta izin, enggak. Besok ada itu. Jadi besok prapit itu karena gelar selama maraton ya. Jadi selama 7 hari kerja. Ya. Maka hari pertama adalah kami kemarin mengajukan prapitnya. Apa-apa yang kita mohonkan, termasuk tata cara ketika prapit itu. Ya, ketika terjadi penangkapan dan penahanan itu. Yang banyak sekali di luar aturan yang ada. Bahkan saya mau ibaratkan jika yang ngomong dalam pengkhianatan BPJS, ganti baju saja nggak boleh, ganti mandi juga nggak boleh. Ya, bahkan ada adegan kalimat saya persis di dalam itu. Ketika mereka bilang nggak usah mandi, saya langsung bilang minimal cuci muka toh, gitu. Nah, itu ada di film itu, minimal cuci muka toh, gitu. Dan itu semua ada, kita uraikan. Nah, hari ini tadi itu jawaban dari pihak termohon. Ya, dari Polda itu tadi jawaban dia yang ikut termohon. Tapi ikut termohon sih sebenarnya nggak terlalu penting ya, karena itu hanya untuk supaya masuk dalam pihak dari kejaksaan. Nah, sebentar lagi ya, hari kedua ini sebenarnya ada beberapa agenda. Setelah jawaban kami mengajukan yang namanya replik. Langsung. Memang gitu permintaannya, aturannya begitu. Jadi hakim tunggal menyatakan supaya cepat semuanya selesai dalam 7 hari kerja. Jadi setelah tadi ada jawaban dari pihak termohon, kita langsung mengajukan replik. Replik yang kita ajukan adalah jawaban dari termohon tadi. Termohon tadi kan mengatakan bahwa mereka sesuai dengan KUHP yang lama. Karena aturannya katanya kasus yang sudah ada sebelum dibilang pajak uang itu pakai KUHP yang lama. Tapi mereka lupa bahwa ternyata dalam surat penangkapan dan penahanan itu mereka sudah pakai KUHP yang baru. Iya, mereka lupa. Baru sebentar sudah lupa. Ya, sebentar lupa kok cuma sebentar. Ya. Jadi mereka lupa. Nah, itu makanya itu jawaban saya. Ini paling cepat nih, ayo jawaban sebelum sidang ya gitu. Ya, itu jawaban. Nah, nanti setelah itu mungkin mereka akan menyampaikan yang namanya duplik. Ya, setelah replik duplik. Nah, setelah itu yang menarik besok itu akan ada pemberian bukti-bukti. Termasuk penyampaian kesaksian dari para orang yang ada langsung di situ. Ketika saya ambil dari rumah itu ada siapa saja? Ya, kemudian salah satu wakil aja. Kemudian ketika saya dibawa di Polda Metro itu ada yang kemudian bersaksi lagi. Dan yang paling menarik ada juga filmnya. Nah, kita akan putar besok. Ya, ini penangkapan saya. Yang membuat itu siapa nih, Mas Roy Suryo? Enggak. Di samping ada di CCTV tapi nggak terlalu kelihatan, ada suaranya. Kita ambil film dari ART saya yang kebetulan ada di situ dan juga istri saya dari, tapi siapa nanti akan bersaksi itu buat misteri besok aja. Kita akan lihat besok. Ini menarik sekali kalau misalnya dari Mas Roy Suryo ada alasan begitu ya tadi beberapa poin mengapa pra-peradilan diajukan. Betul. Pertanyaan saya tadi kita sempat bincang nih Mas dengan Bang Andi Azhar. Sudah familiar sekali ya. Apa hak dia apa untuk bicara? Dia tuh orang yang nggak punya hak sama sekali. Gitu. Ngapain juga media tuh melayani orang yang tidak berhak, ingin numpang-nampang aja. Satu, dia bukan orang yang punya dasar legal standing tidak. Kedua, dia sering aku sebagai advokat.
Bukan advokat loh, tapi apokat. Apokat tuh jus apokat itu. Terus dia punya kartu dari Pradi Bersatu. Saya pernah tanya kan, itu Pradi Bersatu ngapain kasih kartu ke dia? Oke. Ya, dua kata penasihat. Nah, kalau yang menasihati saja bukan sarjana hukum, organisasinya kayak apa gitu? Oke. Apa kata dia ya? Nah, tadi kita ketawain tanya aja. nih Mas. Tadi kita tanya gimana tanggapan dengan adanya pra peradilan? Beliau Mas Andi ini berbicara bahwa saya yakin 99% akan ditolak. Nggak ada Gimana masalah. tanggapan dari Mas Andi? Orang yang nggak punya pengetahuan aja ngomong gitu ya udah kita ketawain aja. Ekspresi saya tadi dengerin Andi Hasan kayak apa? Ya, saya sih nyengir aja gitu. Apalagi dia kemarin ya orang yang apa namanya apalagi Andi Hasan. Andi Hasan nggak punya pengetahuan hukum, nggak apa-apa mau jawaban dia atau mau ramalan dia itu mau ditolak apa enggak, itu nggak ngaruh. Apalagi ya dia kan nggak ngerti nggak ngerti hukum. Kemarin ada orang yang katanya ngerti hukum. Itu termal juga sahabatnya Andi Hasan. Namanya Christophorus Shaw. Dari tim hukum Merah Putih. Tiba-tiba nggak ada hujan, nggak ada angin, nyelonong ikut ke dalam ruang sidang. Terus mengajukan, saya ingin mengajukan menjadi tergugat intervensi. Alah, katanya sarjana hukum. Sarjana hukum kok nggak baca buku, belajar dulu bro. Gitu loh. Yang namanya intervensi tergugat itu kalau peristiwa perdata. Nah itu peristiwa pidana ini. Pak perdata, maka saya hanya bilang ke si Christopher Ruswadi itu ya, malu bro, gitu ya. Malu. Hari ini. Iya, ini kan hari ini malu. Jadi banyak orang dipermalukan, malu bro. Gitu. Katanya ngerti hukum, tim hukum Merah Putih itu juga nggak ada legal standingnya. Jadi orang-orang nggak ada legal standingnya kayak gini, alah kita ketahuan aja, buang aja ke laut. Mas, ini saya juga penasaran, menarik karena selain Mas Suryo yang mengajukan pra peradilan, kan dari Mas Suryo, ketertiban ternyata tidak. Gimana kalau tanggapan Mas Satu, Suryo? jawaban saya ini sekaligus saya jawab tegas ya, karena katanya Roy Suryo dan Dr. Tuan persimpangan jalan. Betul, itu Pecah kongsi. klarifikasi seperti apa? Mana ada pecah kongsi? Nggak ada. Saya tetap membersamai Dr. Tifa dan Dr. Kita tetap saling mendoakan. Jalannya memang beda. Karena satu, timnya kan juga beda. Tim hukumnya Dr. Tifa itu namanya tim PDT. Tim pembela Dr. Tifa. Tim saya ada dari Taka, ada dari Bangka. Ya gitu. Jadi kedua dan di antara dua itu ada tim yang di atasnya lagi namanya Troya. Ya, jadi sebenarnya nggak ada masalah dengan itu. Ya, beliau tetap mengajukan kemarin sebenarnya Dr. Tifa sempat mau prapit, tapi prapitnya soal penetapan tersangka. Nah, itu kan sudah agak lewat. Jadi makanya dicabut. Nah, makanya ketika kemudian Dr. Tifa mencabut dan beliau bisa disidangkan sendiri. Memang karena nomor perkaranya juga beda kan. Dr. Tifa kan nomor 301. Saya 300. Jadi memang beda dan biarkan saja. Dan kebetulan memang karena saya prapit dan untung memang bisa. Kalau saya juga kemudian sama-sama bersidang, besok waktunya bersamaan. Kamis. Kamis kan sudah ada pembuktian dari pihak Pak termohon, dari pihak polda. Ya, jadi saya kan nggak bisa datang ke Jakarta, maka saya nggak bisa datang ke PN Jakarta Timur besok ya. Tapi nggak apa-apa, kita saling mendoakan, kita saling membersamai ya. Tapi memang kapan sidang saya? Yang nunggu prapitnya selesai. Kapan prapitnya selesai? Ya kalau prapitnya itu sudah selesai, tunggu saja tanggal main. Nah, ini saya ingin tanyakan, gimana kesiapan seluruh tim dan pembuktian? Alhamdulillah semua berjalan lancar dan nanti akan banyak kejutan, banyak saksi-saksi dan banyak barang bukti yang nanti akan keluar ya pada saat sidang pembuktian untuk pokok perkara. Ya. Kalau dari Mas Suryo menerima damai, jadi gimana kalau dari Ngapain ada tawaran damai? Nggak ada. Yang melakukan RJ itu namanya pengecut. Ya, pengecut yang terima RJ dan itu mereka kalah. RJ itu kalah. Ya, dan kami tidak mau kalah. Ya, dan itu maka kami tetap berdoa dan terima kasih kepada saudara Indonesia melalui di sini saya sampaikan bahwa tetap terus berdoa, tetap terus bersemangat dan insya Allah Tuhan bersama kita, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidup kita. kalau terkait dengan yang kenalan dari Mas Suryo? Ya, itu nanti juga akan diperhatikan. Akan diperhatikan juga. Ya, saya bocorin ya, karena kemarin itu tidak bisa kita masukkan, maka akan ada prapit tersendiri soal pencekalan dan beberapa hal yang lain. Ya, jangan salahkan kalau kemarin itu dikeluarkan, maka nanti ada prapit lagi. Kemudian nanti setelah itu kalau bisa ada lagi prapit lagi, ada lagi prapit lagi, ada lagi prapit lagi. Gitu, nikmati aja persidangan ini. Ini masih berjalan, prapitnya seberapa optimis Mas Roy Suryo ini? Tidak masalah mau menang mau kalah, yang penting prapit. Prapit. Iya, kenapa prapit? Nah, ada soalnya pokok perkaranya harus prapit.
Oke. Gitu. Oh, gitu. Terima kasih Mas Sama-sama, Roy atas terima kasih. waktunya. Selamat menjalankan Sama-sama. apa yang tujuannya Terima sekarang kasih untuk juga untuk berjalan. semua media era, terutama AIS. Ya. Racikan Berita 1